Salam, terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kelompok kami untuk mempresentasikan materi tentang dukungan informasi berbagai bidang fungsional. Nah, kami dari kelompok 2 dengan anggota Fitri Banne, Anje Pamumasande, Julia Batto, Arni Jelianti Suka, Fantri Marenden. Dan saya akan menjelaskan tentang materi dukungan informasi untuk mengenai bidang fungsional. Nah, dalam setiap organisasi bisnis selalu terdapat berbagai bidang fungsional yang dikelola untuk pencapaian tujuan, sasaran strategi, rencana, dan program kerjaan perusahaan. Yang kedua, bidang-bidang fungsional yang menyelenggarakan berbagai fungsi penunjang yang tergolong pada kategori pertama adalah bidang produksi, bidang promosi, bidang penjualan. Jenis-jenis informasi yang dibutuhkan yaitu informasi di bidang ekonomi, informasi di bidang politik berkaitan erat informasi di bidang politik, informasi tentang lingkungan, informasi tentang pemasukan. Informasi di bidang ekonomi yaitu termasuk dalam jenis informasi tentang pertumbuhan tingkat ekonomi, penanaman modal, baik asing maupun domestik. Informasi di bidang politik yaitu seperti yang menyangkut tentang sistem pemerintahan negara, kecenderungan satu partai politik tertentu dalam perumusan kebijakannya apabila memenangkan pemilu. Berkaitan erat informasi di bidang politik yaitu dunia usaha juga perlu memiliki informasi tentang situasi keamanan dan ketertiban umum. Informasi tentang lingkungan yaitu informasi sumber daya alam, kebijakan pemerintah tentang pemanfaatannya. Informasi tentang pemasukan yaitu bahan mentah dan bahan baku untuk diolah menjadi produk tertentu. Produksi sebagai bidang fungsional. Tujuan dan berbagai sasaran perusahaan dalam arti pertumbuhan, perkembangan, perolehan keuntungan, return on investment atau ROI, return on equity atau ROE, perebutan pangsa pasar yang lebih besar dan sebagainya hanya mungkin tercapai apabila perusahaan menghasilkan produk berupa barang atau jasa yang diminati pengguna, pelanggan, atau nasabah. Perusahaan dapat menempuh kebijakan untuk menghasilkan hanya satu produk tunggal yang menjadi andalannya, akan tetapi dapat pula menempuh cara diverifikasi produk. Pemasaran sebagai bidang fungsional. Konsep pemasaran yang penerapannya diharapkan dapat meningkatkan penyelenggaraan fungsi pemasaran secara efisiensi dan efektif. Ada dua cara. Yang pertama itu, para manajer pemasaran dan tenaga profesional yang terdapat di dalamnya dituntut memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi kebutuhan pasar. Dan jika identifikasi kebutuhan pasar yang telah disinggung di atas dilakukan dengan tepat, langkah berikutnya ialah mengembangkan kegiatan pemasaran. Proses sebagai bidang fungsional. Sarana yang ingin dicapai dalam periklaman dibagi menjadi 5 bagian, yaitu yang pertama, memberikan informasi yang lengkap kepada konsumen atau calon konsumen tentang produk yang dihasilkan dalam perusahaan yang menghasilkannya, sehingga kesadaran mereka tentang produk yang dipasarkan meningkat dan pengetahuannya mereka tentang perusahaan yang dihasilkannya semakin cepat. Yang kedua, mengingatkan konsumen bahwa terdapat produk yang diinginkan dan dibutuhkan dipasarkan yang dihasilkan oleh perusahaan tertentu. Yang ketiga, mengubah sikap konsumen atas produk lain yang selama ini digunakannya. Kecenderungan yang dipelajari untuk berperilaku dengan cara yang tepat mengelangkan atau tidak mengelangkan terhadap suatu objek tertentu. Misalnya,
suatu kategori produk, jasa, iklan, situs web, atau toko rel. Yang keempat, mempengaruhi sikap konsumen, baik yang lama maupun yang baru, sehingga timbul niat membeli, memiliki, dan menggunakan produk tersebut. Yang kelima, menumbuhkan kemauan kuat untuk membeli, memiliki, dan menggunakan produk yang diiklankan sehingga konsumen tersedia mengeluarkan biaya untuk itu. Kemudian yang selanjutnya yaitu mengenai proses manajemen logistik. Jadi di sini saya akan menjelaskan langkah-langkah dari manajemen logistik ini. Langkah manajemen logistik yang pertama yaitu mengenai pengadaan. Dalam pengadaan ini terdapat 3 cara yang dapat ditempuh, yaitu dengan membeli, menyewa, ataupun membuat sendiri. Langkah yang paling ditempuh adalah cara membeli, bahwa pembelian merupakan kegiatan yang mutlak, perlu mendapatkan perhatian karena bahan, barang, alat atau sarana yang dibeli harus memenuhi berbagai persyaratan seperti kesesuaian dengan kebutuhan perusahaan, mutu yang tepat, harga yang paling menguntungkan perusahaan, jaminan kontinuitas supply dan hal-hal lain sejenis, sehingga bahan, barang, alat, dan sarana yang diperlukan tersedia pada waktu yang tepat, dalam jumlah yang tepat, serta dengan mutu yang tepat. Kemudian yang kedua yaitu penyimpanan. Di sini pentingnya penyimpanan yang baik terlihat pada 2 sisi. Satu sisi ialah bahwa berbagai inventaris yang dimiliki oleh perusahaan terlepas dari cara pengadaan yang ditempuh belum tentu langsung digunakan. Kemudian bahan mentah atau bahan baku yang akan diolah lebih lanjut menjadi suatu produk. Kemudian yang ketiga yaitu distribusi. Cepat atau lambat inventaris tertentu akan digunakan oleh berbagai pihak dalam perusahaan dalam rangka pelaksanaan berbagai aktivitasnya dan produk tertentu disalurkan. Kemudian yang keempat yaitu penggunaan. Sorotan perhatian pada penggunaan tertuju pada inventaris perusahaan yang digunakan secara internal, baik dalam arti proses pengelolaan bahan mentah dan bahan baku menjadi produk tertentu, maupun dalam arti sarana dan prasarana kerja yang digunakan dalam rangka menjalankan roda perusahaan, termasuk mesin-mesin, alat-alat kantor, serta peralatan lainnya. Kemudian yang kelima yaitu pemeliharaan. Sarana dan prasarana memerlukan pemeliharaan yang sangat cermat karena ada sarana atau prasarana kerja yang hanya bermanfaat sekali pakai, setelah itu tidak dapat digunakan lagi, dan ada pula yang dapat digunakan berkali-kali. Agar dapat digunakan secara produktif dan untuk jangka waktu yang lama, maka pemakaian harus mengikuti